Selamat siang sahabat KBS semua, berjumpa Recording kembali in progress. secara KBS online bersama Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Yogyakarta. Selamat siang sahabat KBS semua. Halo, terdengarkah sampai di situ? Terdengar, Kak Desi, terdengar. Oke, terima kasih Kak Sambung. Kak Sambung, Kak Arif sudah join belum Kak Arif ini ya? Belum yang Kak Arif ini, saya kurang tahu. Oke, Kak Arif mungkin OTW ya. Oke, sahabat KBS, hari ini kita dalam suasana menyambut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Mungkin di sekolah kalian ada lomba-lomba. Seru ya, bisa untuk istilahnya refreshing kelas 6 yang setiap hari bergelut dengan soal-soal, dengan tugas, dengan PR yang sangat banyak. Hari ini ada hiburannya yaitu ikut lomba-lomba. Nah, siang ini Kak Desi nanti dengan Kak Sambung dan Kak Arif akan melanjutkan pembahasan soal TKA yang kemarin ya, yang belum diselesaikan. Semoga hari ini nanti bisa selesai sehingga nanti kita akan tayangkan kembali soal-soal yang lain yang setipe dengan soal TKA yang kemarin keluar. Ya, oke, saya akan share screen dulu. Oke. Sudah terlihat anak-anak, sahabat KBS, sudah terlihat semua? Sudah terlihatkah? Sudah Kak, sudah. Sudah ya. Itu nih. Oke, kita akan bahas ya soal yang belum selesai kita bahas kemarin ya. Masih ada beberapa yang belum kita selesaikan. Oke, ini kemarin sudah agak bawah ya. Kemarin tuh tadi sudah saya cek yang agak bawah. Oke, sebentar. Mungkin sahabat KB sudah banyak yang sudah mengerjakan dari rumah. Boleh nanti dilihat pembahasannya di sini sudah betul atau belum ya. Bisa untuk sharing bersama. Oke. Ini kemarin terakhir kita bahas. Ini juga. Pada dasarnya untuk soal TKA itu tidak ada yang sulit ya. Tapi bagaimana kemampuan sahabat KBS semua untuk memahami literasinya. Literasinya panjang-panjang dan itu butuh pemikiran yang mungkin sahabat KBS kadang ini maksudnya apa itu ya. Ini maksudnya apa? Ambigu. Banyak sekali istilahnya penafsiran ya, sehingga sahabat KBS harus pinter-pinternya menafsirkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis soalnya. Nah, oke, sahabat KBS kita di sini ini belum kemarin ya. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks atau kategori. Berarti jawabannya lebih dari satu. Apa yang dibahas di sini tentang bilangan ya, tentang bilangan. Indikatornya adalah mengevaluasi informasi dengan menggunakan persamaan sederhana dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi yang diuji di sini adalah kemampuan sahabat KBS dalam operasi menjumlah, operasi mengurang, operasi perkalian, ataupun pembagian. Namun dalam bentuk teks. Nah, teks literasi. Coba sahabat KBS perhatikan di sini. Kalau sahabat KBS melihat soal yang seperti ini, biasanya kok kayak sulit gitu ya. Tetapi sebaiknya perasaan itu kita hilangkan dulu, karena ternyata setelah dibaca itu sangat mudah, ya. Oke, saya akan bacakan di sini. Keju adalah salah satu produk olahan susu yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Keju dibuat melalui proses koagulasi atau pengentalan susu sapi segar yang bertujuan untuk memindahkan zat-zat padat dalam susu.
Proses selanjutnya adalah flokulasi atau pengumpulan protein dalam susu serta 90% lemak susu. Proses pembuatan keju sederhana dapat dilakukan sendiri dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut. Nah, di sini untuk membuat keju, resepnya adalah seperti gambar di bawah ini. Bahannya adalah 2 gelas susu segar, 4 sendok teh cuka, dan garam secukupnya. Sementara untuk 1 gelas susu itu volumenya sama dengan 200 ml. Kemudian untuk 1 sendok teh setara dengan 5 ml. Nah, oke, sahabat KBS. Berarti kalau di sini 2 gelas susu sugar ya, berarti volumenya untuk 1 resep itu berapa mili? Berapa mili? Oh, sahabat KBS. Halo, apakah ada yang jawab di chat? Oke. Sudah ada Kak berapa Desi? mili? Ada yang Gimana? jawab 400 Kak 400, Bu. Desi. Oke, Oh, terima iya. kasih Kak Sambung. Kemudian untuk cukanya, kalau cukanya 4 sendok, berarti berapa mili kira-kira? Bukan kira-kira ya, berapa mili ya, bukan kira-kira lagi. 4 sendok berarti setara dengan, saya dibantu bacain yang di chat ya Kak, tertutup ya punya saya. Kak Sambung. Ada yang jawab 20 Kak Desi. Oke, 20 ya, betul. Jadi 4 kali 5. Berarti dalam satu resep pembuatan keju dibutuhkan 400 ml susu dan 20 ml cuka. Oke, kalau garam secukupnya itu berdasarkan perasaan ya, jadi tidak jelas berapa selera ini. Kita lanjutkan. Penggunaan cuka akan membantu mengendapkan protein sehingga terbentuk gumpalan. Sementara itu penambahan garam bertujuan untuk menurunkan kadar air sekaligus sebagai pengawet. Berikut proses pembuatan keju sederhana dari susu segar. Nah, ini kita belajar MTK tapi sekaligus juga belajar membuat keju ya, sahabat KBS. Jadi kita tahu, oh prosesnya seperti ini ternyata. Yang pertama caranya adalah rebus susu lalu diaduk hingga mendidih, setelah itu ditutup pancinya. Tambahkan cuka untuk memisahkan zat padat dan zat cair pada susu, lalu aduk rata selama 5-10 menit. Saring sampai benar-benar terpisah dengan airnya, kemudian campur hasil perasan gumpalan susu dengan garam secukupnya. Masukkan keju dalam wadah bersih, setelah keju dingin masukkan ke dalam lemari es. Nah, ini secara sederhana. Tapi kayaknya ada beberapa cara yang tidak dimasukkan di sini ya, karena memang fokusnya tidak di pembuatan keju secara lengkap ya, hanya dalam perhitungan numerasinya. Kalau ini dipraktekkan kayaknya ini nggak akan berhasil nanti. Jadi nggak usah dipraktekkan ya, sahabat KBS. Oke, setelah dihitung ternyata setiap satu resep pembuatan keju dibutuhkan garam sebanyak 4 gram. Berarti secukupnya itu 4 gram ya sahabat KBS untuk satu resep. Jadi ada beberapa poin yang kita garis bawahi di sini ya. Nah, ini satu resep. Jadi di sini ada kata satu resep, 4 gram untuk garam. Jadi kalau kalian membaca, cermati poin-poin pentingnya. Seseorang akan membuat keju sebanyak 5 kali resep awal. 5 kali. Tadi resepnya ada apa aja? Ada susu dan ada apa lagi tadi? Susu dan ini ya. Nah, susu. Oh, iki. Nah, tulisannya nggak terlihat. Susu
satu resep itu sama dengan 200 ya tadi ya. 200 2 gelas ya tadi ya, berarti 400 mili. Kalau mau membuat berapa ini? Membuat 5 kali resep awal, berarti 5 resep itu sama dengan 5 kali 400 sama dengan 2000 mili. Ya, di sini 2000 ml susu segar. Seharusnya di sini pernyataannya tidak perlu tambahan susu segar karena di sini sudah 2000 berarti tidak perlu. Berarti benar ya, sahabat KBS. Ini benar. Oke. Kemudian seharusnya disediakan garam sebanyak 20 gram. Oke, kalau di sini satu resep 4 gram berarti tinggal kita kalikan 5. Ya, kalikan 5. Misalnya agak jelek. Berarti ketemunya adalah 20. Berarti ini benar. Menurut saya Gimana Kak Sambung? nggak apa-apa Kak Desi. Oke. Untuk cuka, tadi cuka itu 1 sendok setara dengan berapa tadi? 4 mili ya? Saya lupa. Oh, 5. 5 butuhnya untuk satu resep itu butuhnya 20 mili. Berarti kalau kita mau bikinnya 5 ya. Cukanya berapa? Oke, kita hitung. Berarti 5 kali 40 ya. Tadi berapa tadi? Lupa lagi. Kita naikkan dulu. 5 kali 4, 20. 5 kali 20. Sehingga sama dengan 100 mili. Sementara di sini ya, hanya 40 mili. Terdapat kekurangan cuka sebanyak 40 mili. Di sini tersedianya hanya 140 ml cuka. Berarti sisa atau lebih, sahabat KBS. Kalau kebutuhannya 100, di sini tersedianya 140. Berarti kurang atau lebih? Halo? Udah ada yang jawab lebih Kak Desi. Oke, lebihnya berapa berarti? Mas Vito ya, Mas Vito. Oh iya, lebih 40 ml Kak. Oke, ya. Jadi ini salah ya. Harusnya lebih. Berarti jawabannya seperti ini. Oke. Paham? Bisa dipahami sahabat KBS semua? Kita lanjutkan. Oke, soal yang selanjutnya. Yang laundry ini sudah ya kemarin. Nah, ini kemarin tentang sudut. Nah, sekarang yang ini. Oke. Ini saya suka ini ya. Ini adalah soal seperti soal olimpiade ya modelnya. Jadi kalian disuruh menyelidiki. Oke, sahabat KBS. Coba kalau kalian, ini saya kecilkan coba. Oke, silakan dikerjakan dulu sahabat KBS, saya kasih waktu. Di sini adakah kalau kalian potong-potong ini, gambar ini, kalau kalian potong-potong,
kira-kira akan membentuk berapa segitiga ataupun bangun yang lain. Jadi silakan dipotong-potong, dikreasikan, tetapi kalian harus perhatikan dari option yang ada di sini. Ya, jadi kalian cari apakah bisa membentuk 3 segitiga dan 1 persegi panjang, apakah bisa membentuk 4 segitiga dan 1 trapesium. Jadi kalian ditantang di sini untuk membuat desainnya. Kemudian apakah bisa dibuat 5 segitiga dan 1 layang-layang? Ayo silakan dicoba terlebih dahulu. Saya kasih waktu. Nah, jadi kalian potong-potong imajinasi kalian. Bisa nggak membentuk 3 segitiga dan 1 persegi panjang? Jadi dihubungkan, garis-garisnya dihubung-hubungkan. Oke. Yang sudah bisa menjawab boleh menjawab BBS atau BSB. Ya, silahkan. Kak Arif sudah masuk belum, Kak? Ini, Kak. Sudah Kak Arif sudah masuk. Monggo Kak Arif silahkan menyapa Kak Arif. Oke. Halo Kak Arif. Ya Kak Desi. Oh ya, alhamdulillah. Oke. Oke, sudah pada menjawab ya di chat ya. Ada yang jawab BBS, ada yang BSS. BBS, 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 BSS. Oke. Oke, coba kita cek ya. Kita akan lihat dari bentuk ini segitiganya apa betul ada 3 segitiga. Sahabat KBS bisa ini menghubungkannya ya, menghubungkan ini. Ini dipotong, ini dianggap lurus saja ya. Terus ini ke sini. Ini ke sini. Berarti di sini ada berapa segitiga? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, betul. Persegi panjangnya yang ini. Oke. Sekarang, apakah ada 4 segitiga dan 1 trapesium? Nah, ini sudah ada 3 segitiga. Kita bisa bikin segitiga yang lain biar membentuk trapesium yang satunya. Saya akan bikin seperti ini, nah, sahabat KBS semua. Ini saya akan tarik ke sana. Aduh, saya ulang, nggak lurus ya. Ini kita tarik ke bawah miring. Nah, seperti itu. Jadi segitiganya ada 4. Nah, ini adalah trapesiumnya. Trapesium siku-siku. Jadi siku-sikunya di sini. Ya, di siku-siku di sini sama di sini. Ya, oke, berarti jawaban kedua itu benar. Kalau sudah ada jawaban 2 yang benar, nah biasanya yang terakhir adalah yang salah. Ya, Mas Dava. Ya, oke. 5 segitiga dan 1 layang-layang. Oke. Kalau dibikin 5 segitiga, segitiganya terus dibikin layang-layang. Ketemu ini ya. Oke. Gimana Kak Sambung, bisa nggak dibentuk 5 segitiga dan 1 layang-layang, atau Kak Arif mungkin? Bisa nggak Kak? Tidak Kak Desi, agak rumit kalau mau jadi layang-layang malah. Iya, oke. Ya, kalau dibuatkan layang-layang seperti dipaksakan nanti. Dipaksakan, Ya, betul, dipaksakan ya. Ya. Oke. Jadi untuk soal ini memang membutuhkan penalaran yang tinggi juga ya Kak Desi. Oke, jadi perlu dianalisis ya. Sebenarnya kalau mau dipotong lagi bentuk layang-layang itu terlalu dipaksakan ya. Nanti bentuknya itu diagonal terlalu panjang ke sana. Nah, bentuknya aneh ya. Ya, Tapi di sini kalau kategori itu benarnya biasanya 2 ya Kak ya. Untuk kategori itu bisa benar 2 atau salah 2 ya Kak.
Bisa benar 2, Kategori, bisa salah ya. 2. Iya. Iya, oke. Oke, kita lanjutkan. Ada yang mau bertanya, sahabat KBS? Jadi untuk soal ini ya, untuk geometri ini sebenarnya sangat menarik ya. Jadi ini adalah salah satu soal olimpiade biasanya, tetapi masih standar yang mudah. Hanya kreativitas sahabat KBS aja dalam berimajinasi untuk membentuk bangun datar ya. Tetapi di sini sudah mudah sekali karena sudah dipandu dengan pernyataan ini. Jadi kalian tidak usah keluar dari pernyataan ini. Ya. Oke, next. Oke. Nih sekarang. Oke, monggo Kak Arif. Anak-anak biar nyoba jawab dulu ya. Nanti saya bantu Kak Arif dari sini. Ya. Belum dinyalakan Kak Arif suaranya. Ya, di situ ada gambar yang memperlihatkan susunan kubus berukuran sama. Berdasarkan gambar tersebut, jumlah semua kubus yang memungkinkan. Jadi ini juga membutuhkan penalaran kalian, yaitu tentang kubus yang terselip di bawahnya atau di belakangnya. Itu juga butuh penalaran sampai ke situ, ya. Ya silakan coba dijawab di kolom chat. Ya, jadi tidak perlu dicoret-coret ya. Ya, silakan dicoba dulu sahabat KBS. Kira-kira ada berapa kubus ya? Ada 13, Bu. Ada 13. Kan pada menjawab 13 ini ya Pak Desi. Ya, 13. Oke, kita coba bahas ya. Saya bantu, Kak. Baik, Kak Desi. Ya, di sini ada berapa kubus yang secara manual dulu bisa kita lihat. Di bawah sini ada 3 kubus, ya kan? Di sini juga ada 3 kubus yang terselip di bawahnya sini. Dan sini juga ada 3 kubus. Jadi 3 kali 3 berapa? 9 ya, ada 9 kubus ditambah dengan ini 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 kubus. Jadi total ada 15 kubus. Ada 15. Kok tadi banyak yang menjawab 13 tuh kira-kira yang tidak dihitung yang mana ya? Ya biasanya adalah bentar ya, ini yang coret-coret. Ya ini ada Aditya, Rizky, Gracia. Yang tidak coret-coret ya. Ya, jadi yang di bawah sini, ya ini saya gambarkan di sini dengan warna yang lainnya. Ya, di bawahnya sini, ya jadi di bawah sini tuh ada 1 kubus dan di bawah sini ada 1 kubus. Ya, karena untuk menopang kubus atasnya ini, ya, jadi ada 2 kubus yang seringkali tidak diperlihatkan. Jadi butuh penalaran kalian bahwa di bawah sini ada kubusnya, gitu ya. Ya. Ya, ada yang menjawab di bawahnya tumpukan ada 2 kubus, ya betul. Oke, bisa lanjutnya mungkin Kak Desi. Oke. Ya, jadi sahabat KBS perlu kecermatan ya. Ini model soal yang sangat mudah. Cuman sahabat KBS di sini perhatikan kalau ini menumpuk di atas nih ya, tegak ini bawahnya jelas ada. Dan perhatikan di sebelah sini, belakangnya sini ini kosong ya. Ini kosong. Kenapa? Karena ini kubus yang ini tidak ada sambungannya di sana. Ini ruangan kosong. Berarti ini bolong. Berarti bolongnya berapa? Bolongannya berarti ini ada 1, 2. Berarti ini bolong 2 di sini nih. Nah, logika berpikirnya adalah 2 yang ini ya, kita masukkan ke belakang sini. Berarti menjadi penuh ini. Menjadi 3 kali 3 ya.
jadi 9. 9 tinggal dihitung, ditambahin yang di atasnya ini aja, sahabat KBS. Yang di atasnya ada berapa ini? Ini kan tadi 3 kali 3, jadi yang 2 ini dimasukkan di lubang yang sini. Imajinasinya seperti itu. Sehingga 3 kali 3, 9. Jadi tidak ada kubus yang mengambang gitu ya Kak Desi. Ya, betul. Tinggal dihitung. Makanya tadi kok ada yang jawab 13 itu, yang dihitung berarti hanya yang tampak saja. Ya, Jadi yang ibarat tidak tampak, tolong diperhatikan juga. perlu Itu diperhatikan. ya, Jadi Nana, tidak ya. hanya yang tampak saja. Jadi ibarat rumah itu pondasinya itu mesti akan ada. Cuma pondasinya tidak terlihat gitu ya. Ya. Coba Kak Arif, kalau ini secara visualisasi, kalau dilihat dari atas, dari samping, kita bahas sekalian aja Kak. Coba Kak, kalau gambarnya ini bentuknya kayak apa? Bisa nggak Kak gambarkannya? Bentar. Kalau sahabat KBS, kalau Gimana? keluar soal seperti ini ya, nanti biar dijelaskan Kak Arif. Kalau dilihat dari sisi depan tuh sini ya. Sisi depan tuh sini. Kemudian sisi sebelah kanan itu sini. Kemudian yang sisi atas, kalau dilihat dari atas itu tampilannya kayak apa? Nah, Ya kalau mungkin dari sisi sini dulu. Ya kita coba ya. Bisa apa enggaknya ya. Dari sisi sini. Nah, mungkin nanti akan tampak satu. ya. Ya mungkin kurang Ini presisi ukurannya ya. yang dari depannya Kak, Yang dari sisi sini ya. sini. Oke. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4. 4 sini. 4. Terus Terus naiknya ke atas naiknya Kak. 1, Ini ya. 2, 3. Yang di sini Kak berarti. Ya. Ini Kak Desi. Oke. Ya, ini hanya ilustrasi ya, sahabat KBS. Ini kita gambarnya nggak bisa rapi soalnya memang keterbatasan alat ya. Jadi di sini, kalau kalian perhatikan dari depan tuh dari sisi sini, apakah penampakannya? Bagaimana penampakannya? Kalau dari depan sebelah sini berarti ke atas ini 2, dari samping kiri ini 2, kemudian yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ini yang tampak, makanya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini ada 1, kemudian ini 1. Itu kalau dari samping, dari depan. Oke. Jadi ketika ditanya dari sekarang, kalau dari kanan nggak? Oh, dari kanan dulu atau dari atas Kak? Kak Arif. Yang dari atas Kak Arif, ini bisa digeser-geser nggak Kak? Kalau misalkan akan kita ini ya, kita buat dari mana ini? Dari samping kanan. Kalau samping kanan berarti ini ada berapa? 1, 2, 3. Ini ya kita buat ya. Oke. Nah.
itu. Kok nggak bisa ya? Maaf, ini malah error ini. Oke. Bentar. Kalau dari samping berarti ada berapa, dari samping kanan ini nggak bisa dipakai ya. Kalau dari samping kanan sini berarti ada tiga kotak ya. Ini kalau pakai garis kok nggak bisa ya. Bentar. Ilustrasi aja ya anak-anak ya. Itu ada 3. Oh, Kak Arif udah ngetik. Saya bantu Kak Desi. Oh ya, coba. Bantu saya. Nah, saya tak nyalakan dulu. 15 nanti. Saya nyari file. Baik sahabat KBS, apa yang dijelaskan Kak Desi sebenarnya ada di bab 3 karena bab 4 bab 3 visualisasi kubus. Ya, itu bab 3 di sini. Sebentar, saya cek dulu, saya belum punya soalnya. Itu bisa share screen saya di mana ya? Oh, ini. Nah, ini bisa dari websitenya, ada di buku paket CB atau buku paket pemerintah, itu sudah ada. Nah, dari situ bisa bisa ditelusuri dengan kata sandi. Kalau saya pakai kata Google itu NCTM Isometric Drawing Tool. Nah, dari situ terus di sini ada banyak toolnya, memang kita sesuaikan dengan apa yang ada di soal yang diinginkan Kak Desi. Tapi sebelumnya saya izin sebentar untuk nyari soalnya dulu. Nah, soal nomor berapa tadi? Nah, dari sini bisa kita susun mendekati 9 ya. 9 tambah 2. Ini tadi ya, kita pakai warna merah ke 9. Maaf, saya hapus. Ini hapusnya. Nah, ini menggambar lagi, kita pakai warna merah supaya lebih jelas. 9. Jadi kenapa jawabannya 11? Langkah awal adalah 3 yang bawah tadi sesuai gambar, terus ada 2 di sebelah sini. Nah, terus yang diceritakan Kak Arif tadi, dijelaskan Kak Arif, ada penopangnya. Ini adalah langkah awal, ini penopang dasarnya. Terus ada 1 di sebelah sini. Sudah 10, 11, 12 ya. Tadi ada yang jawab 15. Terus satu, 2, 3, atasnya kurang lebih 1, 2, 3, 4, atasnya 4. Nah, di sini 4, terus samping sini ada. Nah, jadi tadi 9 ditambah ini 10, kok lebih dari 15 ya? Ada kesalahan kan itu saya, karena saya lihat soalnya 1, 2, 3 yang mungkin ya 1, 2, 3 nih, 3, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, itu enggak komplit itu ya, hanya apa yang terlihat seperti itu ya. Kalau dilepas lagi ketemunya kurang lebih dari 15.
Oke, kita kembali ke tadi. Nah, di sini tadi kalau ingin mengetahui sisi samping, sisi kanan, sisi samping kanan, samping kiri dan atas, tinggal menggunakan menu inspect ini bisa. Nah, ini ada koordinat kartesiusnya di sini ya. Nah, jadi semacam AR itu ya. Kalau Bapak Ibu atau yang mendampingi sekarang tahu AR tentang assembler edu itu ya, nah, itu bisa. Nah, Ya. tinggal nah, di sini Mungkin sudah saya tampilkan Kak Sambung Oke, monggo saya touch screen yang SCTM ya. Ya. Ya, mungkin seperti ini. Nah, Gambarnya tadi itu kan seperti ini ya. Jadi ini maksudnya biar nanti bisa kelihatan gitu ya Kak Sambung. ya. Jadi saya naruhnya salah ya. Ya, sebentar. Iris dulu. Ya, yang kotak paling ujung. Atas anak panah. Oh iya, itu. Silakan. Ini kurang satu gambar ya. Ya, kurang satu gambar. Hilangkan dulu aja. Satu, dua, tiga. Jadi gambar awalnya ini. 39 kotak-kotak itu ada 9 dipenuhi. Yang belakang sini kosong ya. Ya. Satu, tiga gitu. Terus ini ya. Segini. Dari sini agak sambung. Ya. Terus naiknya 4. Nah, ini kan, benar? Nah, jadi di sini akan kelihatan ya. Gambarnya nanti dari rotasi mana gitu. Misalnya mau dilihat dari depan seperti ini, dilihat dari samping seperti ini, dalam bentuk dua dimensinya mungkin. Nah, oke, jadi bisa ini gambarnya sudah sama seperti tadi ya. Oke. Sudah. Kalau dari atas nanti akan terlihatnya seperti ini. Tuh, kalau dari kanan nanti seperti ini. Ya. Dan dari belakang akan seperti ini. Jadi kalian mungkin bisa juga membayangkan gambar tersebut ya, biar nanti ketika dilihat dari depan, samping, kanan atau kiri atau dari atas, kalian sudah mengetahui tumpuannya itu seperti apa gitu. Ya, mungkin ada tambahan dari Kak Sambung, Kak Desi. Kayaknya sudah ya, cukup jelas Ya. ya Kak Sambung sama Tapi yang Arif ya. yang jelas itu harap dimanfaatkan baik menggunakan IFP maupun menggunakan laptop Bapak Ibu gurunya ya, kurang lebih seperti itu, karena itu ada di materinya juga seperti itu, kurang lebih bab 3. Ya, karena mungkin kita materinya belum sampai sana ya Kak. Ini langsung membahas soal TKA yang kemarin. Jadi mungkin anak-anak pelajaran opo gitu ya. Nah, mungkin besok kalau sudah sampai pada bab itu anak-anak sudah paham ya. Kita lanjutkan ya untuk soal selanjutnya. Sahabat KP sudah semakin paham ya, sudah diilustrasikan tadi dengan Kak Sambung dan Kak Arif. Kita lanjutkan untuk soal selanjutnya.
Yang ini kemarin belum ya? Sudah belum, Kak? Yang botol-botol ini sudah belum ya? Belum. Belum. Kak. Oke. Oke, sahabat KBS, ini soal yang sangat mudah. Jadi dalam mengerjakan kita lihat dulu bentuk soalnya apa? Pilihan ganda. Kalau pilihan ganda berarti jawabannya hanya ada satu saja. Hanya ada satu saja. Di sini yang akan diukur adalah satuan baku. Satuan baku volume ya. Jadi volume itu memiliki satuan seperti mililiter, mililiter. Di sini soal di sini satuannya sama ya, mililiter semua. Berarti tidak perlu kita mengubah, tidak perlu kita melakukan konversi untuk satuan yang lain. Karena di sini sudah sama, berarti tinggal kita mengurutkan saja. Ini soal terlalu mudah ya. Jadi kalau sampai ini salah, nah ini kebangetan banget. Di sini yang diminta adalah manakah gambar yang tepat untuk menunjukkan tinggi permukaan air berwarna di setiap botol. Nah, sahabat KBS perlu perhatikan di sini. Ini hanya angka ratusan saja. Angka ratusan. Oke, saya kecilkan aja ya. Oke. Di sini hanya angka ratusan. Berarti untuk mengurutkan yang paling besar mana itu sangatlah mudah. 450, 530, 540, 470. Berarti yang paling banyak airnya, yang paling banyak volumenya itu yang warnanya apa? Coba sekarang sahabat KBS silahkan dicoba menjawab dulu sebelum saya akan membahas ini karena ini terlalu mudah ya. Coba sekarang dianalisa dari ukuran ini kira-kira yang mewakili dari volume air dalam botol yang tepat yang mana? Hanya satu jawaban karena pilihan ganda. Silakan saya kasih waktu sebentar, silakan dipikirkan karena terlalu mudah. Yuk, jawab yuk. A, B, C, D, yang mana? A, B, C, D. Silakan dituliskan di chat jawabannya. Belum ada yang jawab? Belum, Oke, Kak Desi, Mas ya. Zafran. Oke, ini muridnya Kak Desi ini, Kak. Mas Zafran tuh muridnya 6A. Oke, jawabnya yang B. Yang lain? Yang lain ada yang menyalahkan. Oh, B salah loh. Oke. Oke, Gracia dari SD Bokri. Oke, Mbak Cinta. Oke. Ya. Semua jawab ini ya. Oke. Oke, sahabat KBS, kita lihat di sini semua ngumpul di B ya. Apakah betul yang B? Kita akan lihat di sini. Yang paling banyak berdasarkan volume yang ada di sini adalah warna kuning. Oke, coba kita perhatikan yang B warna kuningnya itu nomor 1 paling banyak. Oke. Benar ya ini ya, benar. Yang A ini juga. Yang B juga. Kalau ini salah, yang C ini salah karena hijaunya lebih tinggi. Yang D juga salah, berarti ini udah salah. Ini sudah salah. Ini paling tinggi, oke. Yang kedua yang mana yang paling tinggi? Kita lihat 540. Kemudian oh ternyata yang hijau. Hijau itu setelah kuning. Oke, hijau setelah kuning. Berarti sama antara A dan B ini sama. Ya, oke, sama. Berarti satu lagi. Sekarang setelah hijau mana yang lebih banyak lagi? Ternyata jawabannya adalah biru. Nah, birunya yang paling tinggi daripada yang merah. Berarti jawabannya yang ini. Oke. Betul ya, sahabat KBS? Ya, jadi kalau ada yang salah untuk soal ini sangat mengenaskan ya. Eman-eman banget gitu ya. Jangan sampai soal yang mudah seperti ini salah. Oke.
Jadi sahabat KBS kalau ngelihat soal-soal TKA itu gampang-gampang semua ya. Insya Allah kalian besok untuk mendapatkan nilai 100 di TKA Matematika tuh sangatlah mungkin sekali. Jadi kalau kalian pengen ke SMP 5, SMP 8, SMP 1, SMP 2, SMP 9, dan SMP yang lain ya, yang kalian inginkan, insya Allah nanti bisa. Matematikanya targetnya 100 semua ya. Oke, next. Sekedar informasi bagi para sahabat KBS yang coret-coret, dengan tidak hormat akan kami keluarkan, kurang lebih seperti itu ya Kak Desi ya, kalau mohon maaf. Ya, sahabat KBS, ini kita fokus belajar ya, bukan di sini untuk saling ngobrol, saling gocekan di sini, tetapi kita fokus untuk belajar bersama, jangan dicoret-coret, kasihan yang serius. Kalau nggak serius, mending keluar saja ya. Oke, sahabat KBS, di sini ada pilihan ganda kompleks atau kategori. Berarti jawabannya lebih dari satu. Semua harus dijawab. Entah itu benar, entah itu salah, itu harus dijawab. Oke, perhatikan di sini soalnya adalah keseimbangan neraca. Yang akan diukur adalah keseimbangan neraca berdasarkan perbandingan berat. Ini juga sangat mudah. Konsep yang perlu kalian pahami adalah ketika menimbang benda, konsepnya adalah kapan sejajar, kapan ini ya di atas, kapan di bawah, itu kalian paham. Ya, kapan benda itu ketika ditimbang posisinya di atas berarti dia lebih apa daripada yang bawah. Yang bawah itu berarti lebih bagaimana daripada yang di atas. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Saya kasih waktu. Oke, ini udah pada jawab. BSB. Oke. Yuk, yang lain. Mas Zafran, Mbak Iqmal, Vito. Ya. Mudah ya ini ya, mudah. Soal di sini tidak perlu mengkonversi satuan berat. Karena di sini satuannya sudah dibikin sama, yaitu gram, 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 gram. Berarti kalian hanya tinggal apa yang diuji, tahu posisi dari benda-bendanya ketika ditimbang. Tadi indikatornya adalah menentukan keseimbangannya. Oke, sekarang bawang itu 250. Seimbang nggak dengan 250? Ya, karena sama 250 sama 250 berarti seimbang. Oke, betul ya. Ini semua jawab di sini. Ini kayaknya kompak semua deh jawabannya ya. Alhamdulillah anak-anak kota, keren-keren. Oke, yang kedua, antara tepung terigu dengan ayam. Tepung terigunya 500. Kemudian ayamnya 1.500. Berarti yang lebih berat adalah ayam. Kalau lebih berat, apa mungkin dia di atas? Ya. Kalau kalian naik jungkat-jungkit itu ya, tuas jungkat-jungkit, kalau di taman bermain, kalau lebih ringan mesti dia akan di atas. Kalau lebih ringan. Nah, di sini ayamnya itu daging ayamnya lebih berat. Otomatis posisi dia tidak di atas, tetapi harusnya di bawah. Berarti salah. Kemudian antara tepung tapioka dengan tepung terigu. Tapioka, ini apa sih? Tapioka apa ya? Nggak jelas. Tapioka ini kayaknya. Ini 1.250, kemudian tepung terigunya 500. Berarti lebih berat tapioka, maka posisinya di bawah. Oke, berarti benar. Ya, good. Sahabat KBS, ini hampir semuanya benar ya, nggak ada yang salah. Berarti soal ini bisa dimengerti dengan baik. Oke, lanjut. Ini kemarin jam sudah ya? Sudah ya Kak, ini kemarin jam ya Kak? Sudah belum Kak kemarin? Saya lupa. Belum Sudah, Kak Desi, belum. Belum? Belum. Oke, membaca jam ya anak-anak. Nah, ini pilihan ganda. Soal pilihan ganda berarti hanya ada satu jawaban. Silakan dikerjakan dulu sahabat KBS. Diuji kemampuan membaca jamnya. Karena ada 1, 2 yang masih
belum bisa membaca jam karena terbiasa dengan jam digital ya. Nggak bisa baca jam yang seperti ini, yang monolog. Oke, 3 jam 10 menit. Oke, yang lain baru 1 orang yang menjawab, ada 2 jam 40 menit. Nah, ini semacam nih. Ya. Oke, ada yang 3 jam. Wah, ini Bhinneka Tunggal Ika ini jawabannya nih. Yang B belum ada yang jawab. Oke. Yang paling banyak di A. Kalau masih belum kompak menjawabnya, berarti masih ada 1, 2, 3 anak yang belum bisa membaca jam. Kalau sudah bisa membaca jamnya, kok masih salah yang dipilih? Berarti masih bingung dalam menguranginya. Oke. Nggak ada yang milih yang B ya. Oke. Wah, banyak banget. Oh, sudah ada rata ini, Kak. Ada yang jawab A, B, C, D. Wah, ini menarik ini. Oke, menarik sekali. Oke, sahabat KBS, kita diuji di sini dalam pemahaman satuan jam, yaitu jam dan menitnya. Coba kita perhatikan. Selesai memasak dan mulai memasak. Ketika ditanya berapa lama memasak, otomatis jam selesai memasak dikurangi jam mulai memasak. Kita perhatikan di sini. Jarum pendek terletak di antara angka 10 dan 11. Kemudian jarum yang panjang di angka 5. Karena belum di angka 11 yang pendek, masih di tengah-tengah, berarti ini adalah pukul 10 lebih di angka 5, berarti lebih 25. Coba perhatikan yang ini. Memulai masaknya jam berapa? Coba jam yang angka nih, jarum yang pendek di angka 8. Sementara yang panjang adalah di jarum yang ketiga. Oke, berarti jam 8 lebih 15. Adakah yang belum paham kenapa kok 15, kenapa kok 25 ya? Menghitungnya dari 12 ini ya, sahabat KBS. Jadi 12 ke 1 ini 5 menit, ini 5 menit, ini 5 menit, ini 5 menit, ini 5 menit. Jadi totalnya adalah 5 kali 5, itu 25. Sementara ini juga sama. Dari 12, 1, 2, 3. Berarti 3 kali 5, 15. Tinggal dikurangi saja. 25 dikurangi 15. Berarti sama dengan 10. Ya, 10. 10 kurangi 2, dikurangi 8, yaitu 2. Berarti jawabannya adalah yang A. Tadi yang jawab A banyak banget. Berarti yang jawab selain A, berarti masih kurang tepat. Nah, membahas tentang jam ini kebetulan yang dikeluarkan di soal TKA ini sangatlah mudah ya, sahabat KBS. Coba Kak Sambung, saya minta dibikinkan soal ketika menitnya ini lebih kecil daripada yang mengurangi ini, Kak. Coba Kak Sambung bantu saya, Kak. Misalkan ininya 25, bawahnya ini 40 misalkan. Bagaimana cara menguranginya, Kak? Ini kan terlalu mudah ya, 25 dikurangi 15 kan 10 gitu ya. Kalau dibalik Kak Sambung, sekarang yang atas ini lebih kecil. Bagaimana menguranginya, Kak? Ini kaitannya dengan satuan jam dan menit. Oh ya, baik Kak Desi. Kurang lebih bisa kita balik, semisal ibu memasak sayur misalnya, karena durasi sayur lebih cepat gitu ya. Memasak sayur dimulai dari jam
08.15. 08.15. Nah, dia mulai membereskan dari awal nyiapin sayur dan seterusnya ya. Ini sampai dengan jam 9 saja. Itu mudah itu ya Kak ya, atau yang lain. Sebentar. Saya jadi bingung Kak di sini gara-gara saya menghapusi yang coret-coret tadi. Atau suatu kegiatan memiliki sebuah durasi berapa jam bila dimulai jam 08.15 hingga 08.45 aja ya, 08.45 sampai dengan jam 11.25. Nah, karena untuk 11.40 sudah mulai asal. Ini durasi dari ini berapa jam, berapa menit gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Suatu kegiatan dimulai dari jam 8.45 berakhir jam 11.25. Berapa durasi dari kegiatan tersebut? Ada yang jawab 3 jam 20 menit Kak Desi. Ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab ya. Coba perhatikan Kak Sambung dulu untuk menjelaskan. Ditahan dulu jawabannya ya, oke. Ditahan dulu, oke. Oke, sebentar ya, saya bantu dulu. Hapusnya nggak bisa ya. Jadi 11.25 kita kurangi 08.45. Kita kurangi 5 kurangi 5 jelas 0. 2 kurangi 5 tidak bisa, kita minta bantuan depannya. Dari jam 10 kita menjadi 0 itu ya. Tapi ini 60. Jadi dia bukan nambah jadi 12 seperti angka biasa, karena dia 1 jam itu 60 menit sehingga ini jadi 8. 8 kurangi 4 gitu ya. Terus ini 10 kurangi 8 2. Jadi yang menjawab 3 jam 20 menit itu adalah kurang tepat seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah 2 jam 40 menit. Kayaknya itu yang 3 jam 20 itu dibalik Kak, itu 45 dikurangi 12 itu kayaknya. Atau 2 kurangi 4 sama dengan 2 gitu ya. 11 kurangi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Hati-hati karena pengurangan jam itu ini sudah ada di TKA. Jadi apabila terbalik itu peminjamnya bukan 10 melainkan 60, kurang lebih seperti itu. Bagaimana Kak Arif, apa ada tambahan? Monggo. Ya. Untuk ini ya anak-anak, asalnya 8 ini ya, di sini beda dengan pengurangan pada bilangan cacah. Karena di sini melibatkan satuan. Yang depan ini adalah jam, yang belakang ini adalah menit. Jadi ketika meminjam 1 jam di sini, kita pindahkan ke menit, 1 jam itu nilainya sama dengan 60 menit. Sehingga kenapa ini jadi 8 ya? Maksud dari Kak Sambung di sini 25 ditambah 60. Jadi 85, ini 85. 85 dikurangi 45. Nah, itu ketemunya 40. Di sini tadi sudah dipinjam 1 jam. Maka menjadi 10 dikurangi 8 yaitu 2. Jadi 1 jam kalau dipinjam ke menit itu menjadi 1 jam sama dengan 60 menit. Seperti itu sahabat KBS. Jadi tadi yang jawab 3 jam itu mesti 11 dikurangi 83, ininya dibalik 45 kurangi 25 20. Tidak seperti itu ya.
Nah, berarti perlu diulang kembali ya kalian, sahabat KBS, untuk belajar mengenai jam. Oke. Ada tambahan Kak Sambung dan Kak Arif sebelum kita akhiri karena ini sudah jam 15.00. Jadi intinya adalah anak-anak itu harus ada menanamkan konsepnya ya. Bahwa 1 jam berarti 60 menit, 1 menit 60 detik, itu harus konsepnya paham dulu. Jadi biar nanti ketika perhitungan itu bisa berjalan dengan lancar. Ya. Gitu ya Kak Jessi. Oke, Iya. Kak Sambung ada tambahan? Oke, kurang lebih sama dengan Kak Arif, Kak Desi ini. Oke, terima kasih Kak Arif dan Kak Sambung. Terima kasih sahabat KBS semua yang telah join ya. Untuk hari ini belajar matematika bersama ya. Semoga apa yang tadi kalian belum paham, di sini menjadi paham. Ada beberapa yang sudah paham, tapi ada beberapa yang masih belum paham. Semoga ada materi baru yang kalian serap. Oke, sahabat KBS semuanya, berjumpa kembali dengan kita nanti insya Allah besok hari Kamis itu dengan bahasa Indonesia. Besok hari Kamis, kemudian hari Senin itu libur karena 17 Agustus, tanggal merah ya. Anak-anak merayakan kemerdekaan dengan upacara bendera. Kemudian hari Selasa itu IPA. Kita kembali join KBS membersamai kalian sahabat KBS di hari Rabu di jam yang sama, yaitu jam 14 sampai jam 15. Oke, terima kasih. Sukses untuk pelajar Kota Yogyakarta bersama KBS Sip. Online Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Selamat sore.